jawab, ya? Paham? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membentuk generasi berkarakter di Indonesia tercinta ini. Pertama, mengenalkan nilai agama melalui kebiasaan dan keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan religius, baik maupun bacaan, hafalan, atau komunitas pergaulan. Hadirin rahimakumullah, kami yakin jika nilai-nilai Al-Quran diterapkan pada kehidupan sehari-hari, maka siapapun orangnya, Apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. jika ia pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Jika ia pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Jika ia birokrat, ia tidak akan mengambil uang rakyat. Dan kalaupun ia jaksa, ia tak akan membain api di dalam masalah yang ditanganinya. Hadirin yang berbahagia, dari mulai yang tersebut dapat kita simpulkan bahwa pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi berkarakter. Dan yang kedua, untuk membentuk rakyat tersebut yang baik dijual kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bunga mentari tangan Untuk membentuk generasi berkarakter dan beriman, maka Al-Quran harus jadi pedoman. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ya, siap-siap 2 kali mulai tampil. Lalu saya butuhkan lagi pertama 1 kali, siap-siap berhenti, dan 3 kali yang terakhir untuk Hadratul Raisah Jalsah Ayyuhal khutbah musyaqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Dewan juri yang arif dan bijaksana, para hadirin yang berbahagia, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Abu, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman yang teramat menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, berkenan kami untuk menyampaikan sedikit uraian yang berjudul Islam Rahmatan lil Alamin. Para hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Maha Penyayang. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam ayat tersebut dikatakan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tapi masih banyak berita yang mengabarkan kekerasan, pencurian dan tindak korupsi besar-besaran. Juri ya, kirain nggak pakai topi tapi luar biasa ya, cakep-cakepnya luar biasa. Disesuaikan dengan temanya, kostumnya mungkin ya, tip Ahoya gitu ya, Ahoya hitam, lambang hitam. Sedikit untuk menyampaikan mungkin ya untuk komentar dari juri ketika tema yang disiapkan ya mungkin harus betul-betul dihafal terlebih dahulu, kemudian tempo-temponya ya, yang membaca Al-Quran harus betul-betul siap hafal Qurannya, kemudian yang penerjemah pun harus betul-betul menghafal terjemahannya. Jadi ketika berlangsungnya acara ini tidak ada jeda tidak ada jeda terlalu lama gitu ya, jadi langsung tepat gitu kan ya, tidak ada jeda mikir-mikir dulu lah kasarnya gitu ya. Mungkin sedikit lah diperbaiki ya untuk kedepannya gitu ya. Jadi tidak nunggu apa yang harus temanya dibahas gitu kan. Padahal waktu masih lama gitu kan ya. Jadi jangan tergesa-gesa oleh waktu. Kadang saja. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih diperbagi ketepatan hafalannya, kemudian tema-temanya, giliran-gilirannya, yang siapa yang membaca Quran, siapa yang memaknai Al-Quran tersebut ya. Itu saja sedikit dari kami. Insyaallah dari yang lain mungkin dari salah guru-guru yang lain untuk komentarnya ya. Ya, cukup baik, hanya tadi ya betul sekali ya apa yang disampaikan oleh kita ya, sebenarnya jangan diangkat yang lebih maksimal ya, karena mungkin grogi juga ya penampilan yang sudah dihafal sudah ketemu lupa lagi, makanya ada shortcut ada tidak begitu ya. Mudah-mudahan kedepannya itu tampil lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, silakan bisa turun peserta yang itu bisa mencari katanya bulan harinya Mbak Ani sama bisa juga silakan peserta. Terima kasih, tepuk tangan. Dan ini adalah hakim Kelompok ketiga, Ibnu Muslimat dengan anggota kelompok Maulidiyah, Yami, dan Camping. Sebenarnya kami persilahkan. Yang itu, Alwa taruh di tengah. Nah. Jawab, ya? Paham? Dimulai dari sekarang, silakan. Kasih nama ketua dan kelompok. Kasih dulu nama ketua dan kelompok. Waktunya 5 menit dulu. 5 menit. Pertama, disimak baik-baik pertanyaannya, karena ini rebutan, ya, rebutan. Yang bisa menjawab ini sebetulnya kalau rebutan bebas, ya, kalau rebutannya bisa banget.
Ya. Sebutkan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah untuk menuntut ilmu. Ya, huruf A, silakan. Yang keras, bisa yang mana di cara baik diangkat awalnya. Ayo. Baiknya ada Mika, bisa diangkat awalnya. Cek ada. Salah. Kencengan ngomongnya. Bisa diperbaiki. Mentok mic-nya. Oh, siap. Seratus buat grup A. Adik, kalau dari saya mohon berkata. Simak pertanyaan berikut. Coba jelaskan makna dari surat Al-Fatihah 1 sampai dengan 7. Ulangi. Coba jelaskan makna dari surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7. Ayo kita tahu. Wah, wali kurang harus. Ada yang bisa menjelaskan? Coba jelaskan mana dari surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7. Apa sih surat Al-Fatihah itu? Artinya Al-Fatihah itu apa sih? Takol dulu atau? Takol dulu, baru menjawab. Ini kembali berarti kalau tidak berarti zong. 1 2 Tutup dulu, nggak dikurangin salah. Salah, grup A. Coba jelaskan. Surat Al-Fatihah punya pembukaan. Jadi di dalam surat itu makanya jadi kita harus Al-Fatihah itu surat pembukaan kemudian. jadi makna surat Al-Fatihah itu Menjelaskan tentang mensyukuri jalan yang lurus. mensyukuri apa gimana? Mensyukuri nikmatnya dan menjelaskan kebaikan ke jalan yang lurus. Ya, lumayanlah 50. Ya. Kalau kita setengah tadi 100, kali ini karena bermata-mata 50. Alhamdulillah setengah. Lumayan, ya. Ini grup B dan C gimana? Mana menunggunya B dan C? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kata budu, ya kandas, dan sebagainya. Itu. Kalau untuk selanjutnya, kalau udah yakin ketuk senoknya. Pertanyaan yang terakhir, di surat apa terdapat ayat tentang menjelaskan perintah untuk berhijrah? Ulangi, di surat apa
terdapat ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk berhijrah. Siap. Apa ayatnya? Yang keras? Yang keras? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika rahmatullahi wa huwa ghafurur 100 buat buku Urutan kedua ya. Coba sebutkan 3 hadis yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu. 3 hadis. 3 hadis. Coba sebutkan 3 hadis yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu. Tutup dulu. Belum jawab, tutup dulu yang mau jawab. Jangan tuh. Tutup dulu kan. Grup Ya, silakan. Apa jawabannya? 3 hadis. Ayo, nggak apa-apa, salah juga. 3 hadis. 1. Apa ayo? Cek ada? Ada? Iya. Hadis pertama. Biarin nggak jauh sih hadis oke tersabios. Yang kencang suaranya itu udah pol, speakernya jebol. Yang pertama. Hadis pertama, kalau bahasanya Farizatun anak koli muslimnya. Mus. Anak koli Muslimnya mus. muslimah. Terus hadis kedua. Hadis kedua barangkali tahu. Satu, 2, 3, 4, 5. Lempar ke grup C. Siap-siap grup A dilempar. Hadis pertama. Ibu ilmu bisin. Pertama itu. Yang kedua. Ibu ilmu ilal mahdi dal lahdi. Ya, lumayan 50-50. Karena kita yang pertama ya, ya, apa yang dimaksud dengan hadis qudsi? Hitung dulu. Hitung dulu. Arti apa yang dimaksud dengan hadis qudsi? Ada yang berani? 5. Grup B, apa grup B? Apa ada tulis itu? Perkataannya dari Allah dan lafaznya disusun oleh Rasulullah. Hadis qudsi itu adalah Hadis qudsi kalam Allah. kalam Allah, tetapi lafaznya disusun oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah. dilengkapi dan sedikit lagi. Apa ayo? Betul kalam Allah. Ada lebih lengkapnya. 5, 4. Bisa dilempar loh. 3, 2, 1. Lempar ke saya. Apa? Kalam Allah terus dilengkapi grup C bisa? Kalau nggak langsung dilempar ke grup A. Kalau kalian bisa ngejawab zong berarti. 1, 2. Bisa kalam Allah apa lagi? Diskusi itu. 3,
4, 5. Zong, lempar grup A. Kalam Allah yang disusun oleh Rasulullah yang dapat meyakinkan kita Dan dan ayo. 5. dapat meyakinkan kita Kurang jelas. 4. Lebih keras. 3. dan dapat memperkuat kita terhadap suatu syarat atau suatu perintah yang terkandung di dalam hadis tersebut atau Quran tersebut. 1. Jelaskan perbedaan antara hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Coba yang itu dulu. Ayo, grup A. Hadis hasan yang benar, hadis sahih yang kuat, hadis dhaif yang lemah. Bisa diulangi? Apa sih hadis sahih satu-satu? Hadis sahih apa? Hadis sahih yang kuat, hadis dhaif yang lemah, hasan yang baik, hadis dhaif yang lemah. Ya, lumayan lah. 100 buat grup A. Mencoba untuk mengumpulkan sendoknya. Yang pertama, sebutkan nama-nama khalifah yang termasuk khulafaur rasyidin. Yang mana tadi? Kayaknya yang A ya. A. Dan A, kepada yang A, yang termasuk benar khulafaur rasyidin. Ulangi nanti. Ulangi. Habisnya kan nggak lampu nih. Sebutkan nama-nama khalifah yang termasuk di dalam khulafaur rasyidin. Iya, kelompok A. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Ulangi lagi. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. 100 untuk kelompok A. Yang poin kedua, jelaskan peristiwa penting yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah. C, ayo C, semangat. Jelaskan perbedaan. Ya, grup A. Apa? Grup A. Yang terjadi yang penting di kota Mekah. Peristiwa apa yang penting kota Mekah? Di antaranya 1, 2, 3, Berhijrah. 4, bisa diperbaiki. 5, Bertakwa. ini kelompok B, C. Sama sering diperingati. Habis waktunya. Harus sudah. Ayo grup B. Fatu Mekah. Apa jawabnya? Fatu Mekah. Fatu Mekah. Apa? Fatu Mekah. Peristiwa penting yang terjadi pada masa Nabi Muhammad di mana? Di Mekah. Fatu Mekah. Aku Mekah bisa diperbaiki yang lebih jelas.
Peletakan Hajar Aswad. Kayaknya itu jawabannya. Sudah sampai 5 ya. Kita yang lebih tepat lagi. Ayo diperbaiki. Perjanjian Hudaybiyah. Lempar gitu. Langsung kan. Ya, 100 untuk selanjutnya dengan soal yang ketiga. Siapakah tokoh ulama yang dikenal sebagai penyusun kitab dan hadis? Kitab hadis. Ulama yang sangat terkenal. Ialah untuk berusaha. Silakan untuk menjawabnya. Imam An-Nawawi. Buru, kursi, buru. Yang sangat terkenal. Hadisnya sahih. Kebanyakan hadisnya sahih. Ayo kalau saran. Imam An-Nawawi. An-Nawawi. 5. Habislah sudah. Lempar ke grup. B. Imam Bukhari Dilengkapi. dan Muslim. Iya. Ya, Grup C. Soal yang wajib. Ya, terus. Salat sunnah. Sunnah yang tidak dikerjakan tidak Menjelas salah. Salat fardu apa? Salat sunnah apa? Definisinya ada definisinya. Fardu adalah yang wajib dikerjakan. kalau sunnah Mendapat pahala dan ditinggalkan tidak mendapat pahala. kalau ditinggalkan tidak dapat. Iya, 100 untuk kelompok C. Tepuk tangan. Yang termasuk ke dalam rukun Islam. Iya, kelompok B. 1. Syahadat. 2. Salat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji bagi yang mampu. 100 untuk kelompok B.